We are Creep, you are Creep, we are Creepers. Welcome back to our channel Creepers. Senang banget kita berdua bisa kembali menemani malam minggu kalian, di mana kami akan membagikan informasi seputar mitologi, teori konspirasi dan juga cerita-cerita horor. Yes. Di mana lagi kalau bukan di The Myth. Selamat malam Creepers, seneng banget ya kita berdua jumpa lagi hari ini di malam minggu kalian. Kita senantiasa menemani malam minggu. Buat para joms yang nggak tahu nggak ada temen keluar, Gabut, jangan sedih. ya tonton aja channel kita akan menemani kalian sambil merinding-merinding. Bukan cuma untuk yang jomblo, Wak. Untuk lagi beda. pacaran nih berdua, gak usah keluar kan lagi PPKM nih. Mending di kamar aja, setel YouTube kalian. Yes, Di tonton kita The di Myth. Oke, perkenalkan diri, saya adalah Oh, harus banget perkenalkan dirinya, Mbak. of course, biar semuanya tahu siapa aku dan siapa Semuanya kau. udah tahu, udah bosen. Bertemu lagi dengan saya, Priska Dia Pitaloka, dan abang saya lagi di sini yang biasa aja namanya Kayudi. Iya. A few moments later. Nah, Wak, malam ini kira-kira kita Membahas tentang apa ya? Kan kemarin video pertama mitologi, yang kedua konspirasi, yang ketiga horor. Berarti yang sekarang balik lagi ke dong. mitologi, guys. Malam ini kita akan membahas mitologi mengenai Mbak Medusa yang katanya bucin. Bucin sama siapa? Bucin sama... Oh iya ya. Penasaran kan kalian Creepers? Kami berdua bisa mengatakan kalau Mbak Medusa itu bucin. Penasaran kan? Gak usah lama-lama, kasihan kalian. Bosan pas lihat muka kita berdua. Kelamaan. Ya, langsung aja kita ke materinya. So, do you dare to know it? Nah, Creepers, Mbak Medusa kali ini pasti kan udah pernah lah setidaknya mendengarkan kata Medusa atau nama Medusa ini. Soalnya Mbak Medusa itu emang kayak selebriti pada zaman Olimpian gitu. Dia tuh kayak terkenal banget, pesohor dia, Pak. Artisnya dia zaman dulu. Nah, Medusa ini dikenal sebagai monster gorgon bersayap dengan rambut ular yang bisa mengubah siapapun menjadi batu hanya dengan melihat mata, Wak. Sudah katanya cinta dari mata turun ke hati. Kok melihat Medusa jangan lihat mata batu kok jadi. Iya, kagak turun ke hati Ke hati langsung jadi batu. Iya, Wak. Gak bisa gerak kok. Catatan awal tentang kisah si Medusa ini dan Gorgon dapat ditemukan di Theogony Hesiod. Menurut penulis kuno ini, 3 saudara perempuan Steno, Euryale, dan juga Medusa adalah anak-anak dari Demeon atau sejenis monster laut penguasa Oceanus yang terkenal di ujung dunia yang keras, yaitu Phorkys dan juga Keto. Jadi mereka bertiga ini, tiga bersaudara Gorgon ini adalah anaknya si Phorkys dan juga Keto gitu. Dari ketiga saudara ini hanya Medusa yang dikatakan fana, sedangkan Steno dan juga Euryale adalah abadi. Jadi cuma Medusa yang bisa mati. Nah, berdua itu hidup selamanya. Kasian kali. Makanya nggak cuma itu kasihannya, Wak. Lanjut kita bahas, banyak kali kasihannya Medusa ini. Tapi nggak cuma kasihan aja, Medusa adalah yang paling terkenal dari ketiga itu, Pak. Dia sombong. Tapi nih Creepers ya, Medusa itu nggak selamanya dikenal sebagai monster yang tercela nih. Jadi si Medusa ini, percaya atau tidak, adalah makhluk fana yang cantik sebelum dia menjelma menjadi monster. Gimana cantiknya? Cantik, Cantik 2 kali, cantik. like me, so pretty. A few moments later. Jadi dulunya Medusa adalah seorang wanita fana yang cantik. Dia melayani di samping Athena, dewi kebijaksanaan dan pengetahuan. Athena adalah salah satu dari hanya 3 dewi perawan. Jadi Medusa bersumpah untuk tetap selama dia melayani si Athena ini. Wah, setia dia, Wak, ya. Ya. Melayani Athena. Lalu saat melayani Athena, manusia dan dewa akan memperhatikan kecantikan Medusa.
Medusa tidak mengambil bagian dalam perhatian yang dia terima sampai Poseidon, dewa lautan, memperhatikannya. Tertariknya kok si Poseidon deh sama si Medusa itu ya. Gosip lah kita gibahin lah Poseidon. Saking cantiknya si Medusa ini, Poseidon itu sampai jatuh hati sama si Medusa. Poseidon mana sih? Dan Medusa membalas perasaannya gitu katanya. Medusa dan Poseidon ini terlibat dalam hubungan cinta dan akan memiliki 2 anak bersama. Waduh. Berharap udah punya anak mereka dicoba. Bella. Tetapi tidak sebelum Athena menemukan hubungan terlarang mereka. Dan ketika Athena mengetahui perselingkuhannya, dia sangat marah dan langsung mengutuk Medusa dengan mengambil kecantikannya, diubahnya dia dengan kepalanya yang berular-ular itu dibuatnya gila Medusa itu. Dan jadilah rambutnya ular-ular itu yang kalau kau lihat langsung dan berubah jadi batu. Nah, pas kamu berubah itu, pas kau lihat matanya Medusa langsung Pos. Sebelum jadi batu ya. Sebelum jadi batu. Iya, ada Medusa. Oh, jadi dari bawah kan jadi batu. Aduh. Tapi Creepers itu adalah salah satu sisi kisah tentang Medusa. Ini nih ada kisah lagi. Ada different point of view. Yes, different point of view of Medusa. Jadi dalam cerita yang berbeda, yaitu dari kisah Metamorphosis karangan Ovid, diceritakan bahwa kecantikan paras Medusa ini mengundang perhatian Poseidon, sang dewa laut, saudara dari Hades dan Zeus. Poseidon menginginkan Medusa dan mengajaknya ke kuil Athena dan memperkosa Medusa. Ih, belum apa-apanya udah diperkosanya. Kenalan dulu Mbak Poseidon, PDKT. Ya, PDKT, tukeran nomor WhatsApp gitu kan, habis itu di ghosting. Iya. Itu mah anak-anak zaman sekarang. Dimana kita ketahui nih ya, Creepers, kalau Poseidon itu adalah dewa laut dan dia itu adalah rival dari Dewi Athena, Mbak. Yang kamu lah patasan Dewi Athena. Jadi lancang kalian. Tolong ya muka saya jangan di blocking. Lancang. Mohon maaf. Lalu Poseidon yang terlibat rivalitas dengan koleganya itu kemudian punya niat untuk mempermalukan Athena nih, Wak, dengan cara berhubungan dengan Medusa. Rivalitas ya, Wak, bukan rival, oke. Jadi dia itu punya niatan, si Poseidonnya ini punya niatan untuk mempermalukan Medusa dengan cara berhubungan dengan Medusa di tangga kuil Athena. Wah, kurang ajar sih. Udah di ininya. Tapi Wak, setelah diperkosa, di ghostingnya dia. Jadi Poseidonnya menghilang. Yes. Jadi zaman dulu udah ada ghosting ya. Ih, bener-bener nih Poseidon nih. Jadi sebenarnya si Medusa ini korban bucin sama si Poseidon apa korban rivalitas antara Athena dan Poseidon? Apakah dia korban atau tersangka? Nanti kita cari tahu. Oke. Nah, Dewi Athena yang mengetahui ulah si dewa laut ini murkalah dengan tindakan yang tidak senonoh yang terjadi dan dilakukan di kuilnya mahalahnya. Si Athena kan berusaha untuk mempertahankan keperawanannya. Terus dipakainya. Tiba-tiba anak pendeta kepercayaan si Athena ini diperkosa dan di kuilnya Athena lagi. Apa nggak tambah murka ibu Athena ini? Dan Medusa yang berada di tengah situasi ini berdoa kepada Athena agar diberi bimbingan dan dimaafkan kesalahannya. Namun kenyataan sebaliknya, Athena itu merasa kecewa, merasa marah dan dikhianati, lalu mengirim Medusa ke pulau yang jauh dan dikutuk supaya nggak ada laki-laki yang menyukainya lagi. Medusa diberi kaki berbentuk ayam, sayap logam raksasa, kulit pecah-pecah, kegilaan, rambut ular dan mata mengerikan yang khas. Lengkap nggak penderitaan Mbak Medusa ini? Kurang skincare, kurasa sih Mbak Medusa ya, kulit kepecah-pecah ya Mbak ya. Pakai. A few inches later. Nah, udah dari saudara-saudaranya ini, ketiga Gorgon ini beda sendiri kan. Dia hanya makhluk panas, sedangkan kedua saudarinya itu
makhluk abadi. Sekarang udah menjadi pendeta Athena, ternyata diperkosa sama Poseidon. Udah diperkosa sama Poseidon, lagi dikutuk sama Athena. Aduh, lengkap oke. sudah penderitaan mbak ini. So, Creepers, selama hubungan cinta mereka berdua ini, kisahnya Medusa dan Poseidon itu dikaruniai 2 orang anak. Kirain kamu bilang dikarungi. Bukan, Mak, dikaruniai. Anak-anak itu adalah anak laki-laki yang akan lahir ketika Perseus memenggal kepala Medusa. Loh, mamanya mati anaknya lahir. Gimana cerita tuh, Mbak? Kasihan kali ya. Jadi saat Perseus memenggal kepala Medusa, kedua anaknya melompat dari lehernya. Wah, anak-anaknya adalah Pegasus dan Chrysaor. Jadi Pegasus adalah kuda bersayap abadi yang bisa terbang dan menciptakan aliran air hanya dengan memukulkan kukunya. Kukunya keluar. Gini dah dong. Wah gitu langsung. Lalu Pegasus akan memiliki ikatan masa depan dengan pahlawan Yunani bernama Bellerophon. Athena menghadiahkan Pegasus kepada Bellerophon atas pengabdiannya padanya. Jadi asal mula Pegasus ini dari anaknya Medusa ya, baru tahu loh aku, Wak. Nah, aku baru tahu. Yes. Aku juga sih. Creepers di rumah baru tahu juga ya Pegasus itu anaknya Medusa, ternyata sama Taunya Poseidon. Pegasus itu udah. Ya udah kuda aja. Kuda bersayap, udah. Yes. Nah tadi kan kamu udah membahas mengenai Pegasus. Yes. Sekarang tentang Chrysaor. Chrysaor adalah seorang pemuda yang namanya berarti dia yang membawa pedang emas. Chrysaor tidak memiliki peran besar dalam mitologi, makanya agak susah mencari cerita tentang si Chrysaor ini. Udah Google aku, nggak ketemu. Oh baiklah. Yeah. Nah setelah kita membahas mengenai anak-anaknya si Medusa, sekarang kita membahas mengenai bagaimana si Medusa bisa terpenggal kepalanya. Nah seperti yang kita tahu kan Medusa dipenggal kepalanya sama Perseus. Itu atas perintah dari Raja Polydectes. Tapi ada 2 versi nih Wak yang menerangkan mengapa Raja Polydectes meminta Perseus untuk membawakannya kepala Medusa. Why? Salah satunya, versi mitos ini mengatakan bahwa Raja Polydectes mengharuskan hadiah untuk dibawa kepadanya untuk menghormati raja yang menikahi Danae, yaitu ibunya si Perseus ini. Bukan meminta sih, kayak tradisi gitu loh Wak, dimana kamu harus membawa hadiah untuk raja. Oke. Gitu. Dan hadiahnya itu kepalanya Medusa. banget. Ya, oke. Jadi Perseus ini sebenarnya demigod. Demigod itu adalah setengah dewa, dimana dia itu anaknya Zeus, Pak. Zeus sama ibunya Danae. Kayaknya udah dendam pribadi gitu sih. Nggak tahu juga, mungkin ada fungsinya juga kalau Medusa. Oh, oke, Iya, baiklah. nanti kita jelaskan. Alright. Silakan. Jadi versi lain dari mitos ini nih Wak mengatakan bahwa Raja Polydectes mengirim Perseus dalam pencarian ini untuk kepala Medusa agar dia tidak menguasainya di atas tahta nih Wak. Kau tahu sendiri kan ya, kalau mau cari Medusa, baru kau lihat nih matanya langsung jadi batu kan Wak. Kayak Suicide Squad Wak. Yes, jadi mungkin si rajanya berharap Perseusnya mati kali ya sama mati. pencarian. Jadi batu dia nih. Gara-gara ngelawan Iya, Medusa. tahu-taunya berhasil ya Wak, ya. Terlepas dari alasannya, Perseus menerima permintaan itu dan berangkat untuk mengambil kepala Medusa. Perseus memulai pencariannya untuk menemukan Medusa ini dan memenggal kepalanya. Dia diberikan hadiah dari para dewa untuk membantu mengalahkan si Medusa. Oh berarti ada support sistemnya dia Wak, Yes. nggak sendiri gitu. Mhm. Dikasih apa sama dewa ini, dikasih apa sama Iya dewa ini. benar. Termasuk nih ya apa yang diberikan itu termasuk perisai yang dibuat oleh Dewi Pengetahuan dan Kebijaksanaan Athena. Lagi-lagi Lagi-lagi ada Dewi Athena. guys. Jadi tanpa perisai ini Perseus tidak akan bisa memenggal kepalanya si Medusa, Wak. Si perisainya itu Wak dipoles dan memantulkan cahaya. Jadi Perseus menggunakannya sebagai cermin untuk menyelinap di belakang Medusa tanpa menatap mata. Ih, cerdas sekali lah kayaknya ya. Saat dia mendekati Medusa, dia memenggal kepalanya dan meletakkan kepalanya di tasnya untuk dibawa ke Raja Polydectes. Baik. Dalam pergantian peristiwa yang ironis ini, Perseus menggunakan Medusa melawan Raja Polydectes dengan mengubahnya menjadi batu setelah dia kembali. Plot twist Wak, plot twist. Oke, pantas dia nurut-nurut aja ya cuy. Plot twist. Yes. Jadi Perseus menarik kepala Medusa dari tasnya dan mengangkatnya
ke depan Raja Polydectes dan menyebabkan menyebabkan si Raja Polydectesnya ini menatap mata Medusa mau nggak mau karena disodorin tiba-tiba dan akibatnya berubah jadi batu dia. Tapi benar juga sih kan, si Raja Polydectes ini kan minta dibawain kepala Medusa. Yes. Nah, Perseus udah dapat, dibawa, dikasih nih Pak, berhasil kan aku. Nih. Iya, benar. Ya cukup kocak juga ya cerita si Perseus sama si Raja Polydectes ini. Iya, sangat plot twist ya, Plot twist banget. Dan seperti yang sudah diceritakan, Medusa merupakan wanita yang setia di mana dia menghabiskan masa mudanya menjadi pendeta wanita bagi Dewi Athena. Bahkan dia percaya jika Athena adalah yang paling terkuat di Olympus. Sebaliknya, Athena juga suka dengan sikap Medusa karena dia adalah wanita cantik yang mempersembahkan hidup dan matinya untuk sang dewi. Namun, perseteruan abadi antara Athena dan Poseidon mempengaruhi nasibnya si Medusa ini. Jadi, apa yang si Medusa dan Poseidon lakukan ini sebenarnya dipercaya bukan murni kesalahannya si Medusa 100%, Wak. Yes. Nah, begitulah kisah getir dari Medusa yang dirayu nih sama Poseidon, Wak. Terus akhirnya malah jadi korban rivalitas dari Poseidon dan Athena. Hingga hidupnya berakhir tragis karena cinta yang dia miliki. Ini cinta. Kasian kali si mbak ini. Si bucin itu Mbak Medusa. Iya. Tragis banget ya, Creepers, kisah dari Mbak Medusa ini. Makanya Wak, kalau jatuh cinta itu jangan terlalu bucin, ntar kamu dikutuk jadi sama dewa, jadi batu. Tapi ya sih nggak salahnya Mbak Medusa juga, Iya. Cong. Kalau menurut aku sendiri sih malah Medusa itu nggak salah apa-apa. Apa salahnya Apa salahnya jatuh cinta? Cuman gara-gara si Dewi Athena dan juga Dewa Poseidon bertengkar kan bukan berarti dia harus menyembunyikan perasaannya. Iya, cuman yang salah sih sebenarnya karena dia udah bersumpah ya sama Dewi Athena duluan untuk mengabdi. Ya juga mungkin ya. Salah Poseidon pokoknya. Oh iya. Laki-laki selalu salah. Yes, exactly why. Kita Poseidon. Itu dia Creepers, kisah tragis dari Mbak Medusa. Menurut Creepers gimana? Apakah Medusa bersalah ataukah dia cuma korban saja? Di bawah. Untuk next video, kalau Creepers mau ada yang dibahas, bisa komen di bawah ya. Akan kita bawakan dengan senang hati. Benar banget. Tibalah kita di penghujung video Creepers. Nggak sangka ya video yang kali ini lumayan agak singkat. Ya singkatnya. Cuman menarik untuk dibahas, sangat menarik. Kebucinan seseorang itu memang menarik banget untuk dibahas ya, Wak ya. Oke. Pokoknya kejahatan orang itu enak banget buat digibahin. Buat digibahin ya, Cong. Oke. Apalagi mulut-mulut kayak kita ini kan. Yes. Baiklah Creepers, kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk di like. Dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kali aja teman kalian ada yang suka cerita-cerita mengenai mitologi atau konspirasi ataupun cerita-cerita horor gitu ya kan. Salinglah berbagi. Betul banget. Jadi Creepers, pantengin terus ya video kita setiap minggu. Kita akan sangat berusaha maksimal untuk upload seminggu sekali setiap malam minggu untuk menemani malam minggu kalian di rumah aja. Tapi nih ya Creepers, kalau misalnya subscriber kita mencapai 1000, kami janji sama Creepers di seluruh alam semesta, kita akan uploadnya setiap seminggu 2 kali. Yes, kita tambah nih jam tayangnya. Yes, jam tayang kita. Jadi dukung kita terus ya Creepers ya supaya mencapai 1000 subscribers. Mari kita berpamitan dengan Creepers di alam semesta. Bye bye, see you on the next video. Jangan lupa follow IG Instagram kita berdua ya, @pris96 @mhprd__ dan jangan lupa The Myth Official. Bye bye. Good night. 2000 years later. Perkenalkan diri, saya dengan Priska lagi. Yes, malam ini. Yes, malam ini kita akan membahas mengenai mitologi seputar membahas tentang Mbak Medusa yang bucin. Ya, 1, 2, 3.
Satu, dua, habis itu apa ya? Tadi kita Tadi mau ngomong apa ya? kita belum. Iya, kita belum. Cong. Ya ulang dong dari awal, ulang aja. 1, 2, 3. Ya itunya aja, yang ini masih tetap. Terus Enggak, tadi- Wak, dari awal sudah salah soalnya. Ini kan harusnya di awal. Sebelum kita memperkenalkan apa yang kita Ya bahas. nanti ini tinggal taruh di awal. Aduh, ulang dari awal aja. Biar bersusun 1, 2, 3. Cering. Hmm. Oh iya. Saya dia udah dengerin. Oke,